Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah engkau merasa sulit tidur karena hati terasa gelisah? Pikiran berputar tak tentu arah, bayangan-bayangan takut muncul tanpa sebab, seakan ada yang memperhatikan kita dalam gelapnya malam. Ternyata rasa gelisah seperti itu bukan hanya dialami manusia zaman sekarang. Pada masa Rasulullah SAW pun, para sahabat pernah merasakan gangguan serupa, gangguan dari makhluk halus yang membuat mereka tidak tenang menjelang tidur. Lalu apa yang diajarkan Nabi SAW kepada mereka? Beliau tidak menyuruh mereka menggantung jimat, tidak juga meminta air doa, melainkan hanya satu bacaan agung, ayat kursi. Namun tahukah sahabat, di balik bacaan yang begitu kita kenal ini, ada sebuah kisah klasik yang jarang terdengar. Kisah tentang doa rahasia yang diajarkan malaikat Jibril sebelum membaca ayat kursi. Benarkah itu berasal dari Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang penuh kegelisahan. Orang mencari ketenangan melalui hiburan, harta, bahkan popularitas. Namun hatinya tetap resah, pikirannya tetap sesak. Padahal Rasulullah SAW telah meninggalkan warisan ketenangan yang sesungguhnya. Bacaan yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Itulah ayat kursi. Sayangnya, sebagian dari kita hanya menggantungnya di dinding tanpa menghayati maknanya. Padahal bacaan inilah benteng iman dan kunci menuju surga. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan.
Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, mari kita bayangkan sejenak. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abdul Munzir, tahukah engkau ayat apa yang paling agung dalam kitabullah?" Ubay menjawab mantap, "Ayat kursi." Mendengar jawaban itu, Nabi SAW menepuk dada Ubay seraya bersabda, "Semoga Allah memberi taufik kepadamu, wahai Abdul Munzir." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Nabi sendiri yang menegaskan bahwa ayat kursi adalah sayyidul ayat, pemimpin dari seluruh ayat dalam Al-Quran. Mengapa? Karena isinya adalah inti dari tauhid. Ia memperkenalkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup, kekal, tidak pernah lelah, dan tidak pernah tidur. Seluruh alam bergantung padanya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasai. Dan dalam kisah lain yang masyhur, Abu Hurairah pernah menjaga gudang zakat. Datanglah sosok misterius yang ternyata setan yang ingin mencuri. Namun sebelum pergi, setan itu berpesan, "Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu dan tidak ada setan yang mendekatimu hingga pagi." Ketika Abu Hurairah menceritakan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, meski ia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan setan pun mengakui keampuhan ayat kursi. Subhanallah. Namun sahabatku, di antara riwayat-riwayat tentang keagungan ayat kursi, ada satu kisah yang unik dan indah, disebutkan dalam kitab klasik Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahadits Rasul, karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah mengajarkan sebuah doa munajat kepada Nabi SAW, sebuah doa yang dibaca sebelum membaca ayat kursi. Doa ini begitu lembut, penuh pengagungan, seolah-olah seorang hamba mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah sebelum melafalkan ayat tauhid. Ayatnya berbunyi sebagai berikut: "Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika au huwa kainun fi ilmika. Uqaddimu ilaika baina yaday zali kullihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Yang artinya, "Ya Allah, aku persembahkan kepadamu di hadapan setiap nafas, setiap pandangan, dan setiap gerakan yang dilakukan oleh penduduk langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada dalam ilmu-Mu,
atau yang akan terjadi dalam ilmumu. Aku persembahkan semuanya itu kepadamu, seraya mengucapkan, Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Sahabatku, doa ini ibarat kunci pembuka pintu langit. Ia menyiapkan hati kita sebelum membaca ayat kursi, agar setiap lafaz yang kita baca menjadi persembahan penuh cinta dan kesadaran kepada Allah. Namun, bagaimana status riwayat ini dari sisi kesohihan? Sahabat beriman, para ulama hadis telah meneliti riwayat ini, dan hasilnya sanadnya dhaif atau lemah. Bahkan sebagian menyebutnya munkar karena tidak memiliki jalur periwayatan yang kuat sampai Nabi SAW. Artinya, kita tidak boleh meyakininya sebagai sunnah Rasulullah SAW, namun boleh membacanya sebagai doa tambahan pribadi karena isinya baik dan tidak bertentangan dengan akidah atau syariat. Jadi jangan sampai kita meyakini doa ini sebagai amalan wajib, tapi jadikan ia sebagai bentuk kerendahan hati, sebuah munajat sebelum ayat kursi. Sahabat beriman, di tengah dunia yang semakin penuh fitnah dan gangguan, Allah telah memberikan kita benteng terbaik, ayat kursi. Mari kita jadikan ia bagian dari hidup kita. Baca setiap selesai sholat fardu sebagai jalan menuju surga. Baca setiap malam sebelum tidur agar terjaga dari gangguan setan. Baca setiap pagi dan sore sebagai tameng dari segala mara bahaya. Jadikan ayat kursi bukan hanya bacaan, tapi pengakuan iman. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakainya. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladina hum ahluka wa khassatu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.